Selamat datang di channel Cuplikan Horor, channel yang akan menemani kalian dengan kisah-kisah horor yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membawakan kisah mengerikan pernah terjadi di sebuah desa di lereng gunung Pulau Sumatera. Desa itu bernama Tunggal Sari, nama samaran. Tanpa bertele-tele, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe. Hidupkan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel Cuplikan Horor. Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Semua bermula pada saat kepala desa sebelumnya, yang bernama Kasman, mendadak meninggal dunia. Sebab kematiannya bukanlah karena hal yang mengerikan seperti guna-guna, kecelakaan maut, atau hal mengerikan lainnya. Justru akibat kematian Kasman jauh dari kata itu. Pasalnya, Kasman adalah pribadi yang sangat baik, rajin pergi beribadah, tak jarang menjadi imam masjid di kala subuh. Dermawan dan santun menjadi daya tarik Kasman bagi banyak orang. Namun, ajal menjemputnya saat ia mengumandangkan takbir terakhir pada saat syalat subuh. Ya, saat itu dia sedang mengimami beberapa jamaah di masjid. Jelas, warga sekitar kehilangan sosok pemimpin yang selama ini mengayomi warga desa Tunggal Sari, terutama para janda yang ditinggal suaminya, baik mati atau kabur bersama perempuan lain. Pasalnya Kasman sangat memperhatikan kehidupan para janda tua di desa itu, tentunya masalah kesehatan dan ekonomi. Hilangnya kekosongan pada pemerintahan desa membuat beberapa orang di antaranya ditunjuk sebagai pemimpin. Awal mula, hanya satu orang yang ditunjuk sebagai pemimpin di desa itu. Dia adalah Untung, pengusaha beras yang terkenal tegas. Karena menjadi seorang pemimpin di desa Tunggal Sari, tidaklah hanya dibutuhkan kejujuran, amanah dan kebaikannya lainnya saja. Tapi, harta bendanya juga harus bisa menutupi pemimpin dari tindak kejahatan korupsi. Bayangkan jika ada orang miskin, mendadak menjadi seorang kepala desa, lalu tiba-tiba menjadi kaya, tentu saja akan menjadi bulan-bulanan para ibu-ibu nyinyir di sore hari, dan fitnah akan terus menghantui setiap langkah kakinya. Meski padahal yang sebenarnya, kekayaan itu didapat dari hasil kerja kerasnya, mendapat upah dari pemerintah pusat atau bisnis sampingannya. Selain hal tadi, ada pula yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu culas dan berwajah melebihi baja. Dengan demikian pesta pun bisa dimulai. Malam ketujuh setelah pemakaman Kasman, dilakukanlah sebuah musyawarah yang hanya dihadiri oleh pejabat desa saja, dan beberapa warga yang diperlukan hadir, seperti tetua. Sepertinya yang sudah dikatakan, bahwa Untung adalah pengganti atau penerus jabatan kepala desa. Namun, berdasarkan cerita yang terdengar, malam itu muncul 3 nama baru untuk bisa dicalonkan sebagai kepala desa, seperti Madin, Sutrisno, dan juga Subagio. 3 kandidat itu muncul karena adanya usulan dari tetua bernama Karsa, atau bapak dari almarhum kepala desa sebelumnya, Kasman. Entah apa motif dari hal itu, mengingat selama ini pencalonan kepala desa hanya berada pada sistem musyawarah saja. Saat itu belum ada pemilihan umum. Barang siapa hidupnya hanya menjadi warga biasa dan tidak pandai mengambil hati para pejabat desa, maka bisa dipastikan seumur hidupnya, dia tidak akan dilirik oleh pemerintahan desa. Singkat cerita, 4 hari setelahnya para tetua pun kembali mengumpulkan para pejabat desa dan juga calon-calon yang sudah ditunjuk untuk dilakukan kembali musyawarah mengenai hal teknis. Kepala desa akan terpilih dengan cara diambil suara dari setiap kepala keluarga, yang nanti juga akan memungut suara dari keluarganya sendiri, dan suara dipungut satu persatu dengan cara door to door. Zaman itu belum ada kotak suara atau TPU di desa ini. Sedangkan untuk kampanye sendiri dapat dilakukan secara bergantian pada setiap malam setelah sholat Isya. Kampanye hanya boleh dilakukan 1 kali. Namun, jika terdapat jumlah suara yang setara, maka akan dilakukan kembali kampanye kedua dengan cara yang sama, dan dilakukan pemungutan suara seperti semula. Istilah serangan fajar belum dikenal pada masa itu, tapi para calon tentu saja punya cara sendiri
untuk bisa mengambil hati rakyatnya. Malam pertama kampanye pun dimulai dengan Untung yang menjadi calon pertama alias nomor urut 1. Malam itu bertepatan pada malam Rabu. Para warga pun mulai berdatangan di sebuah lapangan kecil yang biasa digunakan anak-anak desa bermain di kala sore. Suasana malam itu terlihat sangat ramai, tidak seperti malam sebelumnya nan sepi dan senyap. Bahkan serangga malam pun enggan untuk bersuara. Seperti namanya, Untung teramat beruntung malam itu. Cuaca bersahabat dengannya, tidak terjadi hujan atau angin. Ditambah taburan bintang dan bulan yang juga ikut serta dalam menyaksikan janji-janji manis Untung. Obor-obor yang terbuat dari bambu kecil pun sudah mengelilingi lapangan kecil. Hingga secara tiba-tiba suara para warga yang antusias pun mendadak menghilang. Seperti tersirep dengan pesona malam itu. Bukan, ini tidak ada hubungannya dengan misitis, belum. Warga tiba-tiba terdiam lantaran Untung selaku calon kepala desa menginjakkan kaki di mimbar. Dan untuk menghormati Untung, para warga memilih untuk diam dan menyimak apa yang akan disampaikan olehnya. Bapak dan Ibu sekalian, demi kemajuan desa ini dan demi kesejahteraan desa ini, saya Untung berjanji akan melanjutkan apa yang sudah berjalan di desa ini dengan sebaik mungkin. Dan dengan tenaga dan juga apa yang saya miliki, saya siap untuk membantu para warga sekalian dalam menyelesaikan masalah secara musyawarah. Dan juga saya akan memberikan waktu tenaga saya dalam menciptakan program-program baru. Kalimat itu adalah kalimat biasa saja didengar pada zaman ini. Tapi pada saat itu, warga yang mendengar pun sangat percaya tanpa menaruh curiga sedikit pun. Tidak hanya itu, beberapa warga pun ada yang bersorak, Untung menang. Dari satu suara yang terdengar, justru satu persatu warga ikut bersorak untuk memberi semangat kepada Untung. Namun tidak sedikit pula yang berkata buruk di belakang barisan, paling nanti kalau sudah jadi kepala desa duitnya buat dia sendiri. Malam itu ditutup dengan acara makan-makan kecil untuk memberi apresiasi kepada warga yang semula dengki dengan Untung. Setelah mendapatkan makanan kecil saja, bisa berubah seketika menjadi baik dan berkata, wah, ternyata dia baik juga. Bagaimana kabarnya dengan janji-janji selanjutnya? 3 calon yang ikut serta dalam acara itu pun mendapatkan ide yang cukup brilian dari apa yang dilakukan Untung. Pada intinya, ketiga calon memiliki satu pemikiran yang sama. Warga desa Tunggal Sari sangat mudah untuk dibujuk, apalagi perkara perut atau kantung belanja. Hingga pada pagi hari, secara terang-terangan, Sutrisno yang adalah calon untuk urutan kedua, membagi-bagikan beras untuk warga. Per kepala keluarga mendapatkan 1 kilo beras. Lumayan bagi mereka yang tidak berpunya tentu saja. Pada dasarnya Sutrisno bukanlah orang berpunya. Dia warga biasa yang bekerja sebagai petani di ladang miliknya sendiri. Untung dari hasil panen sebagian dijual dan sebagian lagi bisa untuk makan sehari-hari. Namun, dia mengambil resiko dengan cara berhutang dulu kepada lawan kampanyenya, yaitu Untung. Sutrisno berjanji akan segera melunasinya apabila nanti dia berhasil menjadi kepala desa. Untung yang mendengar itu pun secara tidak langsung sudah berpikir yang aneh-aneh. Namun, ini bukan lagi soal siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi jika menyangkut masalah uang dan bisnis, kampanye itu bisa dipikirkan nanti. Yang penting, Untung bisa untung lebih dulu, dengan syarat pengembalian juga harus berbentuk beras dan bunga 10 kilo beras. Bunga 10 kilo itu nanti akan digunakan untuk acara syukuran makan bersama warga apabila sudah terpilihnya calon. Murah hati sekali bapak satu ini. Malam kampanye pun tiba. Sutrisno mendeklarasikan janjinya kepada warga. Sama seperti dengan Untung, bedanya warga lebih heboh memberi semangat kepada Sutrisno. Untung yang melihatnya pun tidak heran. Siapa yang tidak butuh beras? Meskipun aku memiliki segudang berisi beras, tidak akan kuberikan sebanyak itu untuk warga. Aku masih takut untuk rugi. Malam-malam berikutnya pun berisi kampanye yang sama. Para warga bersorak saling memberikan dukungan. Terlihat pada malam itu, warga merasa seperti diambang pilihan yang sulit. Semua memberikan kebaikan di hari-hari sebelum pemilihan 3 hari setelah kampanye terakhir. Ada yang memberi beras seperti Sutrisno, ada yang memberi gula seperti Madin, dan ada pula yang memberi uang Rp20.000 pada setiap kepala keluarga. Zaman itu Rp20.000 cukup besar nilainya. Seperti Subagio, ditambah ia menjanjikan sebuah jembatan baru
untuk menyeberangkan para warga desa ke desa sebelah. Pasalnya Desa Tunggalsari adalah kampung yang berada di ujung dari pasar. Para warga yang harus menjual hasil panennya terpaksa bergantian untuk melewati sebuah jembatan yang selalu direnovasi seadanya. Sesekali saat banjir datang, jembatan itu akan roboh meski terus diperbaiki, namun tetap saja jembatan itu akan diterjang oleh derasnya arus sungai. Beruntung yang melewati jembatan itu tidak sedang dalam kondisi hujan deras. Karena pernah sekali waktu ada petani kentang yang sedang membawa pulang hasil penjualan panennya dengan gembira. Namun saat berada di tengah-tengah jembatan, air bah mendadak menerjang jembatan itu. Alhasil si petani harus ikut terseret derasnya pacuan air sungai. Terlebih lagi, ia ditemukan dalam keadaan terdampar di pinggiran sungai 3 hari setelahnya dengan masih menggenggam uang yang ia ikat di celana dalam kondisi berada dalam kantong plastik. Hingga akhirnya jembatan pun dibangun kembali dengan kondisi ala kadarnya. Mengingat hal itu sangat dibutuhkan, Subagio memanfaatkan hal tersebut demi kelancaran akses jalan bagi para warga. Tentu saja bukan dari dana dia sendiri atau dana warga. Pastinya nanti dia akan mengurus ke pemerintah pusat untuk membangun jembatan itu. Namun, suasana Desa Tunggalsari berubah 1 derajat pada hari Minggu, tepatnya setelah azan maghrib berkumandang. Terdengar suara teriakan seorang perempuan yang memekik ketakutan dan seperti sedang dirundung kesedihan. Pasalnya perempuan tersebut sedang meratapi tubuh suami tercinta tergeletak tanpa kepala. Semua orang berbondong-bondong ikut melihat, meski hanya menonton dalam isak ketakutan, atau justru membantu membereskan kekacauan itu. Tidak satu warga pun yang melewatkan tragedi ini kecuali Karsa. Dirinya lebih memilih untuk berdiam diri di rumahnya. Boleh jadi sedang meratapi diri karena masih dalam keadaan berduka, ditinggal anak semata wayangnya. Sedang menantu dan cucunya pergi menemui besannya yang berada jauh dari Desa Tunggalsari. Kecurigaan tidak bisa dilemparkan kepada sembarang orang. Kasus pemenggalan kepala baru kali ini terjadi. Namun, ada beberapa warga yang bersaksi bahwa sebelum azan maghrib, ada 3 orang berpakaian hitam yang tidak dikenal lewat di pekarangan desa dan menuju ke rumah paling ujung, hingga kecurigaan itu dilimpahkan kembali kepada sang istri yang menemukan jasad si suami. Namun jelas saja, perempuan itu tidak bisa diajak bicara. Selain ia bisu, dirinya juga tuli. Entah nasib malang apa yang akan menimpa desa itu. Singkat cerita, tragedi itu dialihkan oleh para warga sebagai dendam kesumat semata. Lantaran orang yang lewat pada senja kala itu bukanlah warga dari Desa Tunggalsari. Orang-orang berkata, bisa saja korban adalah peminjam uang kepada juragan yang terkenal bengis di desa sebelah. Dugaan demi dugaan terus dilontarkan. Sampai akhirnya sehari sebelum hari pemilihan tiba, sebuah tragedi mengerikan terjadi. Pagi setelah sholat subuh secara berjamaah, kabar kehilang berkumandang dengan kentongan. Ketukan itu membangunkan para anak-anak kecil yang sedang tertidur lelap dan ibu-ibu yang tidak sholat. Pasalnya 2 anggota keluarga calon kepala desa menghilang secara misterius. Mereka adalah keluarga Untung dan juga Subagio. Dimulai dengan kejadian pemenggalan kepala suami si bisu, dan sekarang menghilangnya keluarga Untung dan Subagio yang masih menyisakan misteri keduanya. Membuat para warga menjadi takut dan menaruh kecurigaan kepada 2 dari calon kepala desa, Madin dan Sutrisno. Tapi kecurigaan itu terbantahkan atas alibi mereka berdua. Subuh itu keduanya juga mengikuti sholat secara berjamaah. Hilangnya Subagio dan Untung sungguh sangat menyimpan misteri yang mendalam bagi para warga. Bagaimana tidak? Mereka berdua berantusias untuk menjadi pemimpin desa. Namun sehari sebelum dilaksanakannya, pemilihan justru keduanya menghilang. Semua baju dan hartanya lenyap tak bersisa, kecuali rumah Untung yang masih menyisakan beberapa karung beras. Alhasil, tanpa menunda waktu pemilihan, Karsa yang dipercaya sebagai tetua di sana tetap memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara seperti yang dijadwalkan di awal. Para warga diminta untuk tetap berada di rumah, karena setelah sholat maghrib akan ada petugas desa yang berkeliling mengetuk pintu rumah warga satu persatu untuk mengambil suara. Setelah suara selesai diambil,
Para pejabat desa pun mulai menghitung suaranya. Di sana tidak ada Madin dan Sutrisno, hanya ada 3 pejabat desa dan Karsa. Hasil pemilihan itu akan disampaikan esok malam setelah sholat Isya. Singkat waktu hari pun berganti. Warga berbondong-bondong ke lapangan kecil desa dengan antusias, seakan lupa atas tragedi yang baru saja menimpa desa mereka. Mereka tidak lupa, mereka hanya tidak mau memikirkannya. Suasana malam itu tentu saja terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Tidak ada satu warga pun yang berani berdiam diri di rumah. Mereka justru takut kalau mereka berada di rumah. Justru mereka yang akan menjadi korban selanjutnya. Dengan cara berkumpul di tengah lapangan tentu akan mengurangi sedikit kengerian. Angin malam saat itu berhembus sepoi-sepoi. Api pada obor-obor kecil tidak mati tertiup angin. Hanya saja api itu bergoyang-goyang mengikuti arah angin. Tidak ada bintang dan bulan saat itu, namun langit terlihat sangat cerah. Dimulai dengan pidato basa-basi para pejabat desa dan diakhiri dengan keputusan pemilihan suara. Menurut penuturan cerita yang beredar, pada malam itu terjadi hal yang sedikit aneh. Beberapa di antara mereka yang ikut menyaksikan acara pemilihan kepala desa, itu ada yang sempat melihat sosok bayangan hitam tanpa kepala berdiri, mematung di ujung lapangan. Di lapangan itu dikelilingi banyak pepohonan yang rimbun dan memang sengaja ditanam agar para anak-anak di kampung dapat berteduh ketika kelelahan. Sosok hitam siluet tanpa kepala itu hanya berdiri mematung, tanpa bergeming hingga acara itu selesai dilaksanakan. Meski tidak semua warga yang menyaksikan, tetapi hal itu justru menjadi buah bibir warga selama berhari-hari. Ada yang mengaitkan dengan suami si bisu yang menuntut dendam. Ada juga yang mengaitkan dengan pemilihan yang memang mendadak berbeda sistematisnya. Kita kembali ke pemilihan. Hasil akhir memperlihatkan bahwa Sutrisno gugur dalam pencalonan sebagai kepala desa. Boleh jadi para warga memilih Madin sebagai kepala desa karena melihat tutur katanya yang sopan, hingga perbuatannya yang selalu menolong tetangga, meski dalam kondisi sekarat, begitulah ibaratnya. Meski hidup pas-pasan, Madin tidak pernah pelit kepada tetangga yang meminta bantuan, meski terkadang si istri marah apabila Madin memberi sesuatu yang sudah menipis, seperti gula ataupun beras. Sementara, Sutrisno yang legowo dan ikhlas menerima kekalahannya pun tetap berjanji kepada Madin untuk selalu membantu Madin apabila dalam kesulitan mengurus desa. Para warga pun bersorak gembira malam itu, saling beradu kegembiraan dan kesenangan. Meski calon yang mereka dukung tidaklah menang dalam pemilihan, mereka tetap bersaudara, mereka tetap tertawa, mutlak tidak ada dendam di antara para pendukung. Hari demi hari mulai terlihat sosok Madin dengan wibawanya terus berkeliling untuk menyelesaikan satu persatu masalah yang dilanda warganya. Ia pun bersahabat dengan pejabat desa sebelumnya, saling bertukar pendapat untuk dapat memajukan desa. Mencari pertolongan ke pemerintahan pusat untuk bisa membangun sesuatu yang baru, seperti jembatan misalnya. Hingga usulan calon sebelumnya pun dimanfaatkan oleh Madin untuk ikut membangun jembatan baru untuk penghubung desa yang sudah usang. Dana dari pemerintah pusat pun tidak menunggu lama untuk turun ke desa. Pembangunan pun dimulai dengan memasang pondasi-pondasi. Meski harus bersusah payah dan menghisap jempol ketika banjir melanda, dan mengulang kembali pondasi yang sudah terbangun. Kala itu, tidak ada arsitek yang membantu pembangunan, mengingat di desa itu tidak ada yang bersekolah hingga jenjang tinggi perkuliahan. Para pemuda-pemudi yang sudah tamat SMAK pun lebih memilih untuk mencari peruntungan di kota besar daripada harus mengurus desa dengan segala drama yang ada. Jadilah mereka yang tinggal di desa itu membangun jembatan secara gotong royong. Tragedi mengerikan yang sempat terjadi kini sudah mulai dilupakan orang. Warga beranggapan, Untung dan Subagio memang tidak siap untuk kalah. Berhenti sampai di sana. Sementara mendiang suami si bisu tidak pernah lagi menjadi buah bibir warga. Ia pun memutuskan untuk pindah daripada menjadi gujingan warga. Meski dia juga tidak bisa mendengar itu, tapi hatinya tentu tahu, suami tercintanya selalu dibicarakan ketika ia melintas. Wallahu alam. Sutrisno kembali pada pekerjaan sebagai petani kentang seperti biasa. Setiap pagi pergi ke ladang dan pulang ketika senja sudah menyapa mata. Namun, tak ada angin, tak ada hujan,
Desa itu seakan disambar petir di siang bolong. Pasalnya pagi itu, Madin beserta anak dan istrinya mendadak menghilang secara misterius. Seperti halnya Untung dan Subagio. Kemana perginya Madin? Asumsi liar mulai bermunculan seperti Madin melarikan uang pembangunan jembatan, lantaran lelah hidup susah. Ada pula yang beranggapan bahwa Sutrisno membunuh seluruh keluarganya karena tidak terima kalah dalam pemilihan kepala desa. Namun, asumsi itu menggiring pada opini yang kedua. Sutrisno adalah biang dari kekacauan itu. Ditambah salah satu warga yang tidak pernah disebutkan. Namanya pun tiba-tiba lari tunggang langgang bagai dikejar setan berkepala 9. Mari sepakati ia bernama Sarif, menghampiri para warga yang sedang sibuk beradu asumsi. Kemana hilangnya Madin? Sarif membawa kabar yang lebih menggemparkan warga. Dirinya menemukan jasad istri Madin tergeletak tanpa kepala di dekat sumur yang berada tidak jauh dari ladang milik Sutrisno. Sudah bisa ditebak akan kemana arahnya ini. Tanpa basa-basi, warga pun langsung berkerumun di depan rumah Sutrisno yang kebetulan sekali pagi itu masih berada di rumah. Sutrisno jelas sudah mendengar berita hilangnya Madin. Kabar seperti itu tidak akan lama terdengar pada setiap pintu rumah. Dengan jantung yang semakin berpacu melebihi suara teriakan dari warga yang berada di luar, Sutrisno keluar dengan wajah yang begitu pucat. Jelas ia takut dihakimi oleh warga yang murka. Pagi-pagi kok sudah dibikin emosi. Namun kegaduhan yang tercipta pagi itu berhasil diredam oleh Karsa yang datang sebagai pahlawan bagi Sutrisno yang mengaku tidak tahu apa-apa. Bahkan ia sempat terkejut pesaingnya itu mendadak menghilang seperti yang lain. Karsa meminta untuk tetap tenang dalam menyelesaikan masalah. Tetapi, emosi salah satu warga yang tidak percaya dengan perkataan busuk Sutrisno justru menyulut api pada sumbu kepala warga yang lain. Satu berbicara, semua ikut berkata. Karsa yang melihat itu pun justru sudah tidak berani lagi membela. Toh dia juga tidak tahu apa-apa. Mengingat kejadian menghilangnya calon kepala desa sebelumnya, juga masih menjadi misteri yang seakan pagi itu terkuak. Sutrisno adalah dalang dari menghilangnya para calon. Para warga beranggapan bahwa Sutrisno sengaja membunuh para calon dan membuangnya ke sungai. Amukan itu tidak hanya menjurus kepada Sutrisno saja, anaknya yang masih berumur 13 tahun, dan juga istri tercintanya juga ikut dalam amukan warga. Selayaknya pasangan yang ketahuan beradu mesra di semak-semak, Sutrisno dihajar oleh warga dan anak juga istrinya diarak untuk dibuang ke sungai. Sama seperti asumsi warga pada calon sebelumnya. Karsa yang menyaksikan pun hanya bisa meratapi dengan wajah yang begitu nanar. Bahkan terlihat air mata yang ikut menetes menemani kepergian satu keluarga yang bengis atau malam. Karsa pun lebih memilih untuk pergi dari sana. Boleh jadi ia tak tegar. Sesampainya di tepian sungai Sarif berkata, "Kita ikat saja keluarga bajingan ini di tiang pondasi itu." Anggap saja mereka sebagai tumbal untuk penunggu sungai ini. Biar mereka mati diterjang banjir atau justru dimakan buaya. Mendengar penuturan salah satu warga yang juga saksi penemuan jasad istri si Madin, para warga bersorak ria menyetujui usulan tersebut. Sama halnya melihat ludruk di tengah lapangan, mereka meluapkan emosinya dengan cara tertawa bahagia. Meski sejatinya hal itu tidak diperlukan. Cukup panggil polisi dan mereka akan dipenjara. Namun sayang, mereka tidak punya bukti untuk para polisi tentunya. Selagi setan dalam diri sedang bergejolak untuk merasuk, warga tidak akan bergeming untuk tetap membalas dendam atas menghilangnya dan matinya para calon dan keluarganya. Nasib sial menimpa Sutrisno, juga istri dan anaknya yang tidak punya dosa. Mereka harus terpancang seperti pondasi di tengah sungai. Meski tidak besar, sungai itu cukup deras jika banjir datang. Dan, tanpa rasa berdosa, warga pun pergi meninggalkan satu keluarga itu tetap terpancang tanpa rasa dosa. Suara meminta tolong juga meminta ampun tidak didengar oleh para warga. Tangisan sang anak yang tidak mengetahui apa-apa juga tidak membuat satupun dari warga kembali untuk melepas ikatannya. Setidaknya jika harus mati, Sutrisno lebih memilih untuk segera dipenggal daripada harus tersiksa menunggu kematian yang mengerikan. Rintihan sedih dari sang istri pun tak kalah ikut serta sebagai nyanyian penghibur para warga. Boleh jadi,
Setan pun ikut merasa iba melihat keadaan keluarga malang itu. Singkat cerita, menuju malam dan menunggu hujan, 4 dari warga desa berjaga di masing-masing tepian sungai. Mereka juga tidak bodoh membiarkan keluarga itu terikat di bawah tanpa pengawasan. 2 dari warga tersebut berjaga agar tidak ada yang melintas ke desa, dan 2 lainnya mencegah anak-anak untuk melihat kondisi keluarga malang itu. Entah sudah dirasuki jin atau setan bengis, hari itu tidak ada terdengar suara adzan. Tidak ada yang sholat hari itu. Sepertinya desa sedang diselimuti oleh angkara murka, hingga Tuhan pun tidak mereka ingat. Tidak menunggu waktu lama, hal yang ditunggu-tunggu pun datang. Rintik-rintik air sudah turun dari langit, perlahan mengguyur desa secara brutal. Sepertinya air hujan berkehendak untuk ikut membunuh keluarga itu. Waktu pun sudah tidak tahu berada pada pukul berapa. Hari gelap sepertinya sudah lama berlalu, dan dapat diperkirakan sudah mendekati waktu tengah malam. Satu persatu warga datang membawa daun pisang sebagai payung tubuh. Para warga seperti sedang melihat acara kuda kepang atau tari jaipong atau semacam hiburan pada masanya, sambil menunggu air bah yang datang. Suara rintihan lelah dari mulut satu keluarga yang terpancang pun sampai tidak terdengar oleh para warga. Lagi-lagi Karsa tidak ikut dalam proses penyiksaan ini. Aku pun tidak tahan mendengar cerita ini. Sesekali takut untuk menyelesaikan tulisan ini. Air bah. Suara itu berseru dengan gembira menyambut kedatangan air bah. Terlihat jelas ada keluarga itu menangis memohon untuk segera dibebaskan. Tangisan itu sudah tidak dipedulikan. Bahkan jika ada yang tersadar dan berani melepas sikatan itu, justru beresiko untuk ikut tertelan air bah. Perlahan aliran sungai mulai deras dan juga meninggi, melahap secara perlahan keluarga kecil itu. Dimulai dari anaknya yang lebih dulu tenggelam dan masih terpangkang, hingga berakhir dengan sepucuk rambut milik Sutrisno yang terlahap ganasnya air sungai. Entah mengapa, setelah air itu datang, tidak ada sorakan bahagia dari para penonton. Mereka terdiam, seakan tersadar, benarkah yang sudah mereka lakukan? Sesaat setelah itu, air hujan perlahan pergi dari permukaan sungai. Air hujan seakan sudah selesai menunaikan tugasnya, dan memilih untuk pergi daripada menjadi kambing hitam atas kejadian nahas itu. Namun, entah berapa langkah setelah para warga beranjak dari tempatnya menonton, terdengar suara menggelegar dari penjuru pohon. Suara itu terlihat marah dan dihantarkan oleh angin yang berhembus. "Mati!" ditutup dengan tawa menggelegar yang membuat bulu roma para warga berdiri. Tidak ada yang tahu suara itu berasal dari mana. Yang jelas suara itu terbawa oleh angin dari sela-sela pohon. Singkat cerita, matahari menyongsong pagi. Para warga yang masih teringat atas tragedi malam itu justru tidak dapat memejamkan mata. Sesaat mereka memejamkan mata, akan terlihat bayangan wajah Sutrisno yang merintih meminta ampun kepada para warga. Semua merasakan itu, tidak seorang pun, kecuali anak kecil. Mereka berbondong-bondong menuju perairan sungai. Sesampainya di sana, mereka berharap akan menemukan jasad keluarga Sutrisno. Namun seperti sesal memang harus berada di belakang. Di sana hanya menyisakan pondasi yang masih utuh dengan batu-batunya. Seakan memang benar, keluarga itu dijadikan tumbal oleh setan penunggu sungai. Hingga detik ini, tidak ada yang tahu kemana jasad itu pergi. Boleh jadi dimakan buaya atau kemungkinan-kemungkinan lain. Sarif dan beberapa warga yang lain pergi menemui Karsa dan mencari jalan keluar atas kejadian semalam. Apa yang kalian harapkan? Bukankah kalian yang setuju untuk membunuh keluarga itu? Apa buktinya Sutrisno membunuh Madin dan yang lainnya? Sekarang kalian datang untuk mencari jalan keluar, tutur Karsa datar. Ada 2 jalan keluar dari kejadian semalam. Pertama, kubur hidup-hidup diri kalian di tepian sungai untuk menghormati Sutrisno, atau hidup seolah tidak pernah melakukannya, lanjut sang bijak Karsa. Tentu saja mereka akan memilih untuk melanjutkan hidup siapa orang bodoh yang mau mengubur dirinya sendiri. Segila apapun orangnya, ia tidak akan mengubur dirinya sendiri. Jadilah semua kejadian itu dianggap tidak pernah terjadi, meski itu semua bohong. Memang hal yang terjadi tidak pernah dibicarakan, tapi tentu saja hal itu menjadi momok menakutkan bagi para warga yang ikut andil dalam eksekusi. Hari demi hari dilalui oleh para warga dengan ketakutan yang amat mendalam. Tak jarang dari mereka dihantui sosok Sutrisno dan keluarga kecilnya.
Sosoknya terlihat membiru dan mengeluarkan air dari setiap lubang pada tubuhnya. Bahkan semua warga desa itu menyaksikan kengerian itu setiap malam. Meski memang itu tidak benar-benar Sutrisno, tapi saat itu mereka percaya itu Sutrisno yang menjadi setan. Pembangunan jembatan pun dipimpin oleh Karsa. Secara tidak langsung pun para warga menunjuk Karsa sebagai kepala desa seumur hidup. Mereka tidak mau ada kejadian serupa apabila dilakukannya sistem pemilihan. Karsa pun menyanggupi untuk menerima jabatan itu. Tentu saja di hadapan para warga dia berkata untuk tetap melanjutkan apa yang sudah dijalankan sebelumnya. Anehnya, setelah tragedi itu, tidak ada lagi keluhan dari para warga yang ikut membangun jembatan. Meski berkali-kali banjir, tidak pernah ada pondasi yang hancur. Pondasi itu hanya terkikis sedikit. Melihat keanehan itu, para warga merasa senang sekaligus takut. Beberapa warga justru mencurigai sesuatu, bahwa adanya proses penumbalan untuk membangun jembatan itu. Tapi siapa pelaku utamanya tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Hingga pada suatu hari yang cerah, Karsa memberi pengumuman kepada para warga untuk membuat acara syukuran di tepian sungai atas rampungnya pembangunan jembatan yang memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan, sepertinya. Selain untuk mensyukuri selesainya pekerjaan pembangunan jembatan yang baru, mereka juga berharap dengan dilakukannya syukuran itu, tidak akan ada lagi teror dari keluarga Sutrisno yang selalu menghantui para warga setiap malam. Proses syukuran itu berlangsung khidmat. Suasana suka dan cita bercampur rasa bersalah menghiasi malam itu. Bulan purnama yang bulat sempurna pun ikut hadir menerangi acara syukuran tersebut. Angin yang berhembus pelan seakan membuat suasana semakin tenang. Ubo rampe yang sengaja ditaruh di tepian sungai bertujuan untuk menghormati keluarga Sutrisno. Meski terbilang sangat naif, tapi hanya itu yang bisa dilakukan. Namun, acara itu syukuran pembangunan jembatan menjadi awal terbukanya semua rahasia. Pagi hari setelahnya, sosok penemu jasad istri dari Madin mendadak keluar dengan menenteng arit juga kepala manusia. Beberapa warga yang sempat menyaksikan jelas mengenali wajah kepala buntung itu. Itu adalah kepala istri Madin. Tentu saja warga yang melihatnya pun bingung. Bagaimana bisa Sarif menenteng kepala istri si Madin? Bukankah pembunuhnya sudah lenyap di telan air bah? Sarif meracau tidak beraturan di halaman rumah Karsa. Seraya menenteng-nenteng arit dan kepala, ia terus menyebut nama Karsa. "Karsa, keluar kau dari semedimu," kata Sarif sesekali menutup kalimat dengan tertawa. Karsa pun keluar dari rumahnya menuju tempat berdirinya Sarif. Di sana antara percaya dan tidak, Sarif berkata secara lantang dan tegas bercampur dengan air mata yang terus mengucur deras. "Aku sudah tidak kuat menanggung dosa yang tua bangka ini buat. Dia adalah dalang dari kematian semuanya. Untung dan keluarganya mati dipenggal untuk persembahan setan, penunggu jembatan. Semuanya sama. Aku sudah tidak mau ikut dalam rencana kotormu. Keparat," tutur Sarif dengan tegas. Dan dilanjutkan dengan, "Maafkan aku sudah tidak kuat, maafkan aku." Lanjut sambil menangis dan tak lama dari itu, Sarif mengalungkan aritnya di lehernya sendiri dan mulai menggorok. Tak perlu waktu lama darah pun menyembur dengan sangat deras. Para warga pun berhamburan takut melihatnya, terutama ibu-ibu yang menyelamatkan mata anaknya dari pemandangan mengerikan itu. Jelas saja, setelah mendengar itu, para warga pun memandang bengis ke arah Karsa. Namun nyatanya, Karsa justru menatap balik mereka. Matanya melotot seakan sudah siap untuk melawan pukulan-pukulan dari para warga. "Kalian pikir aku rela melihat anakku tiba-tiba mati dan meninggalkan jabatannya? Harusnya kalian memilih aku sebagai penerus Kasman. Aku bapaknya, aku tahu betul tentang rencananya. Aku yang selalu kalian cari atas masalah yang kalian hadapi." Merasa takut, atau entah karena energi apa yang keluar dari tubuh Karsa, para warga justru beringsut mundur menjauhi Karsa yang melotot. Seakan itu bukan Karsa yang dikenali warga. Wajah sosok itu sangat bengis. Tak ada pancaran tenang di wajah Karsa seperti sebelumnya. Ada hal yang mengerikan yang membuat para warga pergi meninggalkan Karsa. Berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada saat di halaman rumah Sutrisno. Para warga yang terlihat murka
Sekarang justru seperti anak-anak domba yang melihat serigala. Mereka meninggalkan Karsa di sana. Dari kejauhan terlihat Karsa masih mematung di hadapan jasad Sarif yang tergeletak lemah. Dengan ciri khasnya, tangan yang berada di belakang, Karsa meninggalkan jasad Sarif di halaman rumah. Tak lama setelah kejadian itu, tidak ada yang keluar dari rumah. Bahkan untuk buang air saja, mereka harus menampung di daun pisang yang sudah dikumpulkan secara serampangan. Gangguan demi gangguan terus menghantui para warga. Keluarga Sutrisno terus saja mengganggu para warga. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tak ada lagi yang bisa dilakukan selain meminta ampun pada Yang Maha Kuasa. Namun, selama berhari-hari pun, warga yang mengintip keluar tidak pernah melihat Karsa berjalan di luar rumah. Jasad Sarif pun masih tergeletak dengan kepala buntung yang menemaninya. Dan sesekali dihinggapi lalat yang berterbangan, seperti daging itu sudah mulai membusuk. Kesunyian melanda desa itu. Suara hewan pun seakan takut mendekati desa tersebut. Hidup dengan rasa takut yang teramat gila, membuat satu persatu dari mereka yang tidak memiliki keluarga, memilih untuk mengakhiri hidupnya, baik dengan cara gantung diri, atau justru mati menggunakan celuritnya. Beberapa dari mereka juga ada yang menjadi gila dan mati mengenaskan di tepian sungai. Namun, para warga yang memiliki anak kecil justru memilih untuk pergi dari neraka itu. Salah satu di antaranya sempat menilik ke rumah Karsa. Namun, yang ditemukan hanyalah tubuhnya yang mulai menjadi gila tertawa sendiri di ujung bilik kamarnya. Mereka yang memutuskan untuk pergi pun segera meninggalkan desa dan menuju ke kota atau justru menyusul anak-anaknya yang merantau. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami dari awal sampai akhir. Thanks for watching. Jangan lupa untuk tekan tombol like and subscribe. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel Cuplikan Horor.